Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang aritmia. Di sini ada pendahuluannya, yaitu ada pengertian jenis penyebab tanda gejala, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan gambarnya. Di sini ada pengertiannya, aritmia adalah gangguan irama jantung akibat otot jantung yang seharusnya berdenyut secara teratur berubah menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau tidak beraturan. Aritmia disebabkan adanya gangguan pada impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Next. Di sini ada jenis aritmia. Secara umum, aritmia jantung diklasifikasikan berdasarkan kecepatan denyut jantung, yaitu takikardia, denyut jantung cepat lebih besar dari 100 denyut per menit dalam kondisi istirahat. Yang kedua ada bradikardia, denyut jantung lambat atau lebih rendah dari 60 denyut per menit dalam kondisi istirahat. Yang ketiga ada aritmia supraventrikular, aritmia yang terjadi di atria atau jantung bagian atas. Yang keempat ada aritmia ventrikular, yaitu aritmia yang terjadi di ventrikel atau jantung bagian bawah. Yang terakhir ada bradiaritmia, irama jantung lambat yang mungkin disebabkan oleh penyakit pada sistem konduksi jantung seperti nodus sinoatrial atau SA, nodus atrioventrikular atau laju denyut jantung yang adekuat. Hal tersebut disebabkan karena gangguan dari salah satu atau lebih bagian sistem konduksi jantung, yaitu di disfungsi simpul sinus atau abnormalitas simpul atrioventrikular atau AV berupa blok AV derajat 2 ke atas Andriota 2019. Selanjutnya ada disfungsi simpul sinus. Pada prinsipnya penyebab bradikardia simptomatik adalah kondisi sistem konduksi jantung yang gagal memberikan laju denyut jantung yang adekuat. Hal tersebut disebabkan karena gangguan dari salah satu atau lebih bagian sistem konduksi jantung, yaitu disfungsi simpul sinus atau abnormalitas simpul atrioventrikular atau AV berupa blok AV derajat 2 ke atas kualitas konduksi atrioventrikular atau AV. Blok AV dapat bersifat sementara atau menetap. Tonus vagal pada atlet atau dahului terlambat denyut jantung. Tanda-tandanya itu aritmia atau gangguan irama jantung merupakan kondisi di mana detak jantung tidak teratur. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penyakit jantung, gangguan elektrolit atau pengaruh obat-obatan. Gejalanya ada detak jantung lambat atau cepat secara normal, detak tidak teratur, sakit kepala ringan atau pusing, sakit dada, sesak nafas, dan berkeringat. Selanjutnya ada manifestasi klinis, yaitu bradikardi simptomatik, memiliki gejala yang tidak spesifik dan bervariasi mulai gejala ringan sampai hingga berat. Pasien datang bisa dengan keluhan pusing, lemah, lesu, kelelahan, mengantuk, apatis, terluka, sulit berkonsentrasi, mudah marah, sesak, atau nyeri dada. Hingga gejala yang berat berupa pingsan, yaitu sinkop, denyut jantung lambat, biasanya kurang dari 50 kali per menit. Gejala tersebut dapat timbul tak terduga hingga timbul atau menetap. Selanjutnya yang manifestasi sindrom bradikardi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada disfungsi simpul sinus atau sick sinus sindrom SND, terdiri dari sinus bradikardi, henti sinus atau sinus arterix atau sinus pause, blok sinoterial atau sinoterial. External rhythm merupakan salah satu bentuk irama dari supraventrikular yang fokusnya berasal dari AV node. Normal fokus irama berada pada SA node dan bundle of His. Yang B itu dapat muncul sehingga automatic tachycardia
atau sebagai asymptotic rhythm bila irama dari SA not tertekan atau lebih lambat dibandingkan irama gestional. Yang C itu normalnya heart rate pada gestional rhythm berada pada 40 sampai 60 bpm, bila lebih dari 60 bpm dikatakan accelerated gestional rhythm. Yang D itu gambaran EKG menunjukkan laju QRS antara 40 sampai 60 per menit dengan irama biasanya teratur. Yang E itu penyebab terjadi gestional rhythm atlet sinus bradikardi yang berat SA block atau sinus RAV block derajat 2 atau 3. Penggunaan obat. Di sini ada gambarnya, yaitu gestional rhythm. Selanjutnya ini ada irama reguler dan ada gelombang banyak irama jantung yang lainnya. Patofisiologi menurut Irwan DKK 2018 bradikardi dapat terjadi oleh karena kerusakan di pusat pacu jantung utama, gangguan fungsi sinus atau gangguan perangsangan. Pada keadaan ini fungsi nodus SA normal, tetapi justru kondisinya ke ventrikel terganggu. Bradikardi dapat terjadi oleh karena kombinasi gangguan fungsi nodus SA atau blok nodus AV. Apapun sebabnya, bila terjadi paus di mana nodus SA tidak dapat menimbulkan impuls dalam waktu cukup lama, maka jantung akan memerintahkan jaringan lain menggantikan fungsi pacu jantung utama agar ventrikel berdenyut. Pacu jantung utama masih berfungsi dengan baik, akan tetapi kondisinya ventrikel mengalami gangguan mulai dari adanya perlambatan hingga hambatan. Bradikardi juga dapat terjadi karena sinyal-sinyal listrik yang ditransmisikan melalui atrium tidak ditransmisikan ke ventrikel. Yang A itu ada derajat pertama blok jantung. Dalam bentuk paling ringan dari blok jantung, semisalnya sinyal-sinyal listrik dari atrium mencapai ventrikel, tapi sinyal sedikit melambat. Derajat pertama blok jantung jarang menyebabkan gejala dan biasanya tidak memerlukan pengobatan jika tidak ada kelainan dalam kondisi sinyal listrik. Yang B, derajat kedua blok jantung. Dalam derajat 2, jantung tidak semua sinyal-sinyal listrik mencapai ventrikel. Beberapa denyut yang menurun menghasilkan irama lambat dan terkadang tidak teratur. 3, yaitu tidak ada impuls listrik dari atrium mencapai ventrikel ketika terjadi berkas his atau jaringan lain dari ventrikel menggantikan fungsi alat pacu jantung. Mengganti ini mengakibatkan impuls listrik menjadi lambat dan terkadang tidak bisa diandalkan untuk mengendalikan irama ventrikel. Yang D, blok kode cabang berkas, yaitu gangguan sinyal listrik di suatu tempat di cabang berkas kanan atau kiri di dekat ujung jalur. Dapat impuls listrik disebut blok cabang berkas. Grafi pemeriksaan ini dapat memberikan bukti adanya blok jantung, namun jika belum muncul bersifat ini EKG dapat normal. Pada pasien dengan sinkop yang tidak bisa dijelaskan, maka penting untuk menyingkirkan gangguan kondisi intermiten dengan menggunakan pemantauan EKG. Yang B itu pemeriksaan darah, fungsi hati dan tiroid mungkin dapat menjelaskan penyebab sinus berat. Ini ada gambar elektrokardiografi, pemeriksaan darah, pemeriksaan penunjang yang selanjutnya yaitu fototoraks dapat melihat adanya kardiomegali pada pasien dengan kardiomyopatik iskemik atau miokarditis. Edema paru dapat terlihat sebagai akibat bradikardi. Yang E, ekokardiografi, yaitu menunjukkan hipokinetik di jantung karena iskemia atau infarksi. Ini ada foto ronsen seperti ini, fototoraks. Selanjutnya ada ekokardiografi. Penata laksanaan non-farmakologi yaitu selanjutnya itu pemajuan jantung permanen. Secara umum yang pilih pengobatan untuk sindrom bradikardi adalah pemajuan jantung. Saat ini teknologi pemajuan jantung sedemikian maju sehingga semua bradikardia dapat diatasi dengan pemajuan jantung. Pemilih pemajuan jantung dan menyusun program yang tepat dapat mengembalikan irama jantung mendekati irama jantung normal. Jika terdapat indikasi pemajuan jantung permanen, maka pemasangan diusahakan segera mungkin. Yaitu diagnosa keperawatannya, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung.
DS-nya itu pasien mengeluh tiba-tiba merasakan nyeri pada daerah dada sebelah kiri yang menjalar ke bahu. DO-nya itu didapatkan bunyi yang berfrekuensi tinggi seperti suara derapan kaki kuda. Keluarannya itu setelah dilakukan minimal 12 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama ada kekuatan yang di perifer meningkat, terus bradikardia menurun, lawan menurun, dyspnea menurun, cyanosis menurun, dan pengisian kapiler membaik. Selanjutnya ada intervensi. Observasinya itu pemeriksaan onset dan pemicu dan durasi aritmia, monitor keluhan nyeri dada, monitor respon hemodinamik akibat aritmia, terus monitor saturasi oksigen, monitor kadar elektrolit. Terapeutiknya itu pasang jalan napas buatan jika diperlukan. Terus yang kedua, pasang akses intravena, pasang monitor jantung, berikan oksigen sesuai indikasi. Terus siapkan pemasangan implantable cardioverter defibrillator. Terus ada kolaborasinya. Yang pertama ada kolaborasi pemberian aritmia jika perlu, kolaborasi pemberian kardioversi jika perlu, dan kolaborasi pemberian defibrilasi jika perlu. Di sini ada implementasinya. Yang pertama ada kaji keadaan umum, yang kedua melakukan auskultasi bunyi jantung, yang ketiga TDP normalnya 60 sampai 100 kali per menit, respirasinya 16 sampai 20 kali per menit, suhunya 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Evaluasinya, subjeknya menunjukkan peningkatan curah jantung membaik, bunyi frekuensi normal, tanda-tanda vital kembali normal. Objeknya itu pasien tampak membaik dari sebelumnya, hasil bunyi frekuensi normal, VTV normal. Lanjut. Terus masalah sudah teratasi, terus intervensi dihentikan. Ada yang ingin bertanya? Saya Uzratul Farida, izin bertanya, bagaimana kita dapat meningkatkan akses ke perawatan aritmia berkualitas tinggi, terutama di daerah pedesaan atau kurang berkembang? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nabila Siva. Gimana kalau misalnya aritmia kita kambuh itu harus ngapain? Saya Mifa Alisa, mau nanya gimana sih cara pencegahan supaya tidak terkena aritmia? Eva, cara mencegah aritmia ya, yang pertama itu kayak gaya hidup yang sehat, terus olahraga, terus sama makan makanan yang sehat, pola makanan juga dijaga, terus kayak menjaga berat badan juga menjadi yang berat badan ideal, terus hindari merokok atau stres dan minum alkohol, terus saya ya, pertanyaannya apa yang harus dilakukan saat aritmia kambuh? Yang pertama, tetap tenang dan beristirahat. Terus minum obat yang dikasih oleh dokter. Terus kalau misalkan aritmia kambuh lebih parah, lebih baiknya konsultasi dengan dokter. Terus kayak hindari kayak stres juga tadi. Terus pola makan juga harus sehat, jangan merokok, sama hindari yang di sekitarnya yang lagi merokok. Terus jangan minuman beralkohol, sama olahraga kalau bisa berjemur di pagi hari. Menjawab pertanyaan dari Udla. Pertanyaannya itu bagaimana kita dapat meningkatkan akses ke perawatan aritmia berkualitas tinggi terutama di daerah pedesaan. Jawabannya itu meningkatkan akses ke perawatan aritmia berkualitas tinggi di daerah pedesaan merupakan tantangan besar, tetapi tidak mungkin kita dapat meningkatkan akses yang berkualitas. Terus ada beberapa yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan tenaga medis terlatih. Contohnya itu program pelatihan, yaitu memperbanyak program pelatihan khususnya untuk tenaga medis yang bersedia bekerja di daerah pedesaan. Yang kedua itu meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan. Yang terakhir itu peningkatan kesadaran masyarakat. Kelompokan.
kami kurang